Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-temanku sekalian. Di sini gue mau buat tugas sekaligus langsung praktek ya buat codingan lah langsung. Tugas ini, tugas 1. Yang dimana PT Dingin Damai memberi gaji pokok kepada karyawan kontraknya sebesar 300.000 per bulan dengan memperoleh tunjangan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel-tabelnya tunjangan jabatan dan tunjangan pendidikan. Di sini gue mau buat kayak variasi aja, menandakan bahwa nanti bakalan ditampilin ke programnya gitu. Nah, ini gue pause dulu sebentar, gue buatnya itu di Visual Studio Code. Oke, gue pause dulu, soalnya ini agak lama juga buat ngatur-ngatur layoutnya. Oke, sebentar. Oke, ini udah selesai, dan gue bakalan buat dokumentasi dulu. Gue buat tanda pagar, terus di sini gue kasih pemberitahuan lah, tunjangan jabatan dan tunjangan pendidikan. Ini fungsinya biar nanti dia nggak akan tereksekusi, dikasih komentar dengan menggunakan tanda pagar ini. Dan ini print ini untuk mengasih jarak space atau nanti bakalan dikasih kayak baris baru gitu, biar nggak dempet-dempetan sama atasnya. Oke, berikut ini adalah tunjangan jabatan dan tunjangan pendidikannya. Nah, selanjutnya gue bakalan buat programnya, yaitu di sini. Logikanya, jika seseorang karyawan tersebut dengan golongan 3, maka mendapatkan tunjangan sebesar 15% dikali 300.000. Oke, kita menggunakan pencabangan if majemuk lah, if elif gitu. Di sini oke, punya 3 golongan. Berarti kita buat 3 golongan dulu. Golongan 3 dulu. Di sini kita buat namanya logika tunjangan jabatan. Atau gini deh, kita nggak usah buat ini dulu, tapi kita buat yang namanya input, buat memasukkan nama karyawannya, golongan jabatannya, pendidikan, dan jumlah jam kerjanya. Nah, nanti ini layar keluarnya itu hasil outputnya ketika kita memasukkan nama, golongannya, pendidikan, dan jumlah jam kerja. Dan di sini kalau kalian baca lagi, di sini kita buat variabel dengan nama gaji pokok aja. Kita ngikutin yang di bawah sini. Ngeblur. Nah, sini gaji pokok. Oke. Di sini kita buat input program hitung gaji karyawan. Ini kita biarin dulu. Kita taruh bawah. Sini input golongan atau input program hitung. Oke, di sini kita buat nama yang berarti nama karyawannya. Ini kita buat input masukkan nama karyawan. Jangan lupa kasih titik 2, kasih spasi juga biar nanti ada jaraknya saat kita menginput. Terus di sini habis nama itu golongan pendidikan, golongan jabatan dan pendidikan. Di sini kita buat jabatan aja sama dengan input masukkan jabatan gini. Terus di sini bawahnya pendidikan sama dengan input masukkan pendidikan.
Terus yang terakhir adalah jumlah jam kerja. Kita buat jumlah underscore kayak penghubung gitu ya. Soalnya kalau pakai strip ini nggak bisa, harus pakai underscore. Atau kayak pengen dijadiin satu kayak camel case itu jadi jumlah jam J-nya gede gitu. Itu nama camel case. Gue di sini pakai penghubung aja, yang itu pakai underscore. Jumlah jam underscore kerja sama dengan di sini gue bakalan pakai int, soalnya nanti gue bakalan masukin kayak angka gitu, jumlah jam kerjanya itu berapa. Int, terus kita buat input. Di dalam int itu kita kasih buka kurung tutup kurung, dan kita buat lagi buka kurung tutup kurungnya. Di sini masukkan jumlah jam kerja. Nah, ini udah buat input program hitungnya. Sekarang kita buat logika tunjangannya. Di sini pakai if. Kita ke atas lagi, kita scroll kan. Jika seorang karyawan tersebut dengan golongan 3, maka mendapatkan tunjangan sebesar. Oke, berarti di sini if jabatan. Nah, kalau misalkan sama dengan 3, maka dapat sekian. Mana? 15%. Oke. Sama dengan 3. Ini perbandingan. Terus mendapatkan tunjangan sama dengan 15%. Itu berapa? 15% itu di sini gue udah buat sih. Nah, ini adalah golongannya, yaitu jabatannya. Golongan 3 15% berarti 0,15 dikali dengan 300.000. Nolnya ada 5, oke. Tapi sebelum itu kita buat yang namanya kayak ngasih tahu apa ya, ngejelasinnya susah juga. Sorry. Nah, kita ngasih nilai konstan, yaitu ini gaji pokoknya. Kita buat di sini variabel dengan nama gaji pokok sama dengan 300.000. Mana 300.000 kurang 0? Oke. Yang berarti setiap karyawan itu udah ditetapin gaji pokoknya sebesar 300.000. Di sini kita kasih, di sini udah buat jabatan ketiganya. Kita buat logika selanjutnya, yaitu memakai elif. Jika jabatannya 2 sama dengan 2, maka mendapatkan tunjangan sebesar tadi berapa? 10% ya. 10% berarti itu 0,1 dikali dengan 300.000. Nah, ini kurang 0. Nah, terakhir ini kita buat logika tunjangannya itu memakai else. Karena di sini cuman ada 1 doang. Ada 3, sorry ngomong gua agak ngelantur ya, capek banget habis dari Jakarta. Else tunjangan selain dari 2, 3 ini kan ada terus yang 1 tuh ya, maka gue buat else aja. Sebenarnya bisa pakai elif lagi. Else-nya itu untuk kayak buat ngasih tahu kalau misalkan ini nggak ada, di situ bakalan tulisan invalid gitu, bisa sebenarnya. Tapi udahlah pakai else saja. Tunjangan sama dengan tadi berapa? Itu seingat gue ada berapa ya? Oh, 5%. 5% berarti 0,05. 0,005 yang berarti 5%. Salah. Dikali 300. Oke. Membuat logika tunjangannya udah selesai. Sekarang kita buat
logika pendidikan. Logika tunjangan pendidikan. Logika, ini kenapa nih yang salah? Tunjangan 0,5. Oh, gua kaget ada merah. Logika tunjangan pendidikan. Kita menggunakan if else elif gitu ya. Logika branching if majemuk gitu. Kita baca lagi. Di sini, jika seorang karyawan tersebut dengan tingkat pendidikan S1, maka mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar 30% dikali 300%. Oke. Jika S1, maka mendapatkan sekian. Jadi kita buat S1 dulu, baru S1, D3, D1 SMA. Jadi SMA itu yang terakhir. Berarti nanti ada 1 if, 2 elif, 1 else. Ya, else pasti 1. Oke, langsung kita implementasiin di bahasa programnya, di Python kita. If pendidikan sama dengan kita buat di sini dengan string S1 atau or pendidikan sama dengan S1-nya kecil. Jadi ketika si user ini masukin huruf kecil atau huruf besar bakalan kebaca karena di sini gua udah buat S1-nya kecil juga. Sebenarnya bisa tanpa menggunakan or pendidikan. Di sini kita tinggal buat di bagian sininya itu yang namanya fungsi lower. Bisa di sini. Cuman nanti aja kita pakai yang lagi dipelajarin dulu aja. Oke, kita enter. Biar ada agak menjorok sono, ada inden. Di sini kita dapat tunjangan ya. Kita buat lagi variabel tunjangan sama dengan enggak sama dengan maksudnya. Tunjangannya tadi berapa persen? Di sini 30%, 30% berarti 0,3. 0,3 dikali 300. Ya enggak? Nah, ya. Jika S1 maka mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar 300%. 300%. 30% dikali dengan 300.000. Ini dikali dengan 300.000. 3 ini oke. Setelah itu kita buat elif-nya. Elif sama dengan spasi pendidikan sama dengan ini sorry laptop gua gak nge-frame ya. Karena berjalan banyak aplikasi dari Edge, Visual Studio Code ini dan buat ngerekam juga. Ya gini lah, wajar, laptop lama, tapi masih bisa kepake buat ngoding. Di sini pendidikannya, elif pendidikan sebesar tadi berapa? Kalau D1 itu kita buat D1. D3, sorry. D3 or pendidikan sama dengan D3 terkasih titik 2 maka dan dapatkan tunjangan sebesar 20% berarti 0,2 dikali dengan 300%. 300.000. Nah, segini. Kita buat lagi. Di sini gue copy aja. Biar nggak ribet. Mana sini? Di sini kita ganti aja D1. Dan ini D1. Dia mendapatkan 5% berarti 0. Ini dia yang kelima. Nah,
mendapatkan 300.000 gitu. Dan yang terakhir else atau SMA itu mendapatkan tunjangan sama dengan sebesar 2,5%. Berarti di sini kita buat 0,025 gitu dikali 300. Nah, kenapa gua tahu ini ya? Gua sebelumnya itu gua cari-cari tahu dulu 2,5 itu berapa sih ya kan nolnya gitu. Nggak tahu segini gitu. Ya udah gua ngikutin dari web aja. Di sini udah gue catat juga kan tuh. Benar nggak sih? Oh benar. Oke. Ini udah selesai buat tunjangan pendidikannya. Terus di sini kita buat honor lembur. Jumlah jam kerja normal sebanyak 8 jam. Honor lembur diberikan jika jumlah jam kerja lebih dari 8 jam. Maka kelebihan jam kerja tersebut dikalikan dengan 3.500 untuk setiap kelebihan jam kerja karyawan tersebut. Nah, kita buat if lagi, tapi kita buat if else aja, nggak usah pakai elif. Di sini kita buat if jumlah jam kerja, mana jumlah jam kerja ini yang udah kita buat di sini nih variabelnya, maka kita akan eksekusiin di sini. Jika jumlah jam kerja lebih dari 8 jam, maka mendapatkan honor. Di sini kita buat honor sama dengan berapa? 3.500 ya. 3.500 dikali dengan jumlah jam kerja tersebut. Oke. Terus else kan biasanya di sini kan tertulis normalnya 8 jam. Berarti ya udah kita udah buat else saja. Honornya 0. Soalnya kan nggak dapat uang ya, uang tambahan sebesar 3.500. Oke, kita buat 0 aja. 0 dikali dengan jumlah jam kerja. Nah, bisa. Oke, bisa. Di sini kita buat dokumentasinya atau kita buat ngasih penanda bahwa ini buat honor lembur. Oke. Lalu kita buat di sininya layar keluarnya. Gitu. Tapi di sini kita buat total dulu deh. Wih, ngeblur guys. Bentar. Kenapa bisa ngeblur? Oke, di sini kita buat total dulu. Total dari keseluruhannya. Di sini totalnya itu gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur. Nah, sebelumnya kan kita udah buat variabel yaitu gaji pokok ya, yang sebesar 300.000 itu. Nah, kita buat di sini, buat mengkalkulasi. Kita buat di dalam kurung gaji pokok ditambah dengan apa itu? Tunjangan. Jadi tunjangan dari keseluruhannya. Entah itu dari jabatan ataupun pendidikan. Bakalan dihitung dari situ. Ditambah dengan lembur. Lembur itu ya berarti honor gitu ya. Kita buat honor. Atau kita buat sini dah honor lembur gitu. Lembur. Dan di sini kita buat lagi lembur. Biar nanti di sini kita buat di sini lembur ya. Gue buat sini honor lembur aja. Lembur. Bisa tah? Bisa. Kita buat total. Kita kasih penanda dulu ini kalkulasi total keseluruhan. Oke. Di
Di sini baru kita buat tampilan hasilnya. Hasil. Ini bisa kebawain nggak sih? Oke, biar kelihatan aja. Hasil output. Kita di sini buat print. Kita buat print. Kok ada dua? Kita buat string di sini sama dengan dikali 20. Fungsinya apa? Jadi ketika memasukin value 20 dengan aritmatika 30, maksudnya dikali, maka nanti si sama dengan ini bakalan dikalikan 20. Jadi hasilnya nanti bakalan 20 gitu. Itunya ya, you know lah, paham pastinya. Di sini kita buat nama karyawan, golongan jabatan, bukan. Oh iya bener. Nama karyawan, honor yang diterima berapa, tunjangan jabatan dan seterusnya gitu. Kita buat sini print nama karyawan. Ini kita kasih sama dengan, kita kasih koma ini di dalam sini, koma nama. Kenapa pakai koma? Karena ya suka-suka gue, bisa pakai yang tambah string itu, tapi gue pengennya koma aja biar nggak ribet lah, biar nggak kebanyakan itu. Terus di sini kita buat print apa? Tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan dan honor lembur. Kita buat sini tunjangan jabatan titik 2. Kita buat sini jabatan. Nah, terus kita buat lagi di sini pendidikan, print tunjangan pendidikan, koma pendidikan. Terus gua buat lagi yaitu honor ya. Print honor. Honornya itu koma honor lembur. Nah. Oh ya, jangan lupa dikasih penanda kayak di sini kasih RP lah. RP. Nah, di sini juga kasih RP, koma titik, di sini juga kasih RP. Biar nanti ada berapa gitu, nggak cuma angka doang, tapi ada kayak tambahannya lagi. Setelah itu kita buat ini total ya. Total. Sini kita buat print dengan total gaji gitu. Titik 2, koma. Total. Nah, kita udah buat sebelumnya variabel dengan variabel total atau penampung dengan nama total gitu. Yang di dalamnya itu terdapat angka-angka atau yang udah diiniin, disimpan, dan ditambah dengan tunjangan dan honor lembur juga. Jadi kita tinggal masukin totalnya. Sekian total. Kita copy, kita copy lagi, namanya kita save, terus baru kita running atau kita jalanin. Di sini agak tunggu dulu, emang lama laptop gua tuh sebenarnya. Pengen ganti SSD cuman gak ada duit. Malas, mendingan pakai HDD aja dulu. Ini agak lama. Oke, ini udah selesai kayaknya. Oke, udah selesai. Di sini kita running. Berhasil atau enggak? Wah, tuh kan nge-lag tuh. Wah, frame-nya minta ampun. Wah. Ini gua ini dulu. Apa namanya? Gua close aja. Gak usah di-save. Dan ini gua close juga biar meringankan aja. Meringankan kinerja. Nah, ini yang tadi udah gue buat table-table ya.
Sini gue pakai yang namanya itu apa ya, triple namanya kalau misalkan ada 3 itu triple quotes, kalau 2 kan namanya double quotes, dan 1 itu single quotes gitu. Oke, lanjut aja, kita masukin nama karyawan. Ngerok frame banget, namanya Zidan Herlangga. Nama gue sendiri Herlangga, bukan Hermangga ya. Masukkan nama karyawan Zidan Herlangga, masukkan jabatan, misalkan gue jabatannya 3 yang tinggi aja dulu, 3. Masukkan pendidikan yaitu S1. S1 nya besar, bisa pakai kecil bisa besar, tapi gue yang besar aja, S1. Jumlah jam kerjanya itu di atas sama dari normal, yaitu misalkan 10 jam gue kerja. Gila, kerja ngapain bang? Ngoding. Nah, di sini bakalan ada hasilnya. Nama karyawan Zidan, tunjangan jabatannya 3. Kok 3 sih? Tunjangan jabatannya itu bentar, kok 3 doang gitu. Kayaknya salah gue. Oh, di sini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai apa namanya ya, nggak usah pakai RP, lupa cok, nggak usah pakai RP, udahlah. Pendidikan jelek banget kalau pakai RP ya, masa iya S1 RP gitu, nggak usah. Tunjangan pendidikan maksudnya ini, nah ini ada salah nih, tunjangan, masa tunjangan ada tipenya S1, nah salah, ini gede lagi, tunjangan, lihat dulu guys, terus ada yang salah, bentar. Nama karyawan, nama di sini kita lihat-lihat dulu aja biar nggak salah gitu, nggak apa-apa videonya panjang ya kan, biar sekalian belajar gitu. Jabatannya 3, tunjangan gini kah, 2 jam kerja benar, gaji pokok, honor lembur, tunjangan, hasil, masa gitu sih, jelek banget cuy. Sorry, ntar gue ini dulu, gue pause dulu, nanti gue kasih tahu ininya di mana. Oh salah cuy, salah. Di sini harusnya variabel tuh yang di bagian hasil output ini nih, variabelnya itu bukan jabatan, sorry, seharusnya tunjangan. Tadi gue coba lagi ya kan, coba di belakang kamera gitu, di belakang recordan, tunjangan, nanti bakalan muncul hasil kayak uangnya berapa gitu. Kalau kayak gini cuma S1 doang kan jelek ya, saya S1 sih RP-nya. Nah baru kita save nih di sini nih, kita save, pokoknya di sini gantinya di sini ya guys ya, di hasil output nih baru. Di sini kita jalanin hasilnya. Wah ngelag cok, ngelag banget gila. Kalian sebelum nggak sih punya laptop yang ngelag gitu terus dipakai buat ngoding panjang lebar gitu, yang bisa sampai 1000, bahkan lebih dari 1000, kayak 10.000 gitu, pernah nggak? Nggak mungkin sih, anjir ngelag coy. Udahlah, siapa mana teh, ntar dulu, gue pause dulu lagi biar nggak lama-lamain waktu. Dan ini lupa gue kasih RP lagi, tadi gue hapus ya, aduh. Ini nih kalau nge-record sambil langsung praktekin gitu, masalahnya kalian itu mau nunggu apa enggak, pasti pada pengen tahu doang hasilnya gimana gitu ya kan. Semoga aja nontonnya sampai habis gitu ya, nggak skip gitu, semoga aja.
Gue sih nggak ngaruh sama kayak viewers gitu. Gue mah cuma buat gabut doang bikin video asli. Sekalian kayak berbagi ilmu gitu. Selagi gue bisa, gue bantu. Kalau misalkan nggak bisa, ya tanya aja Stack Overflow gitu. Atau enggak Google atau yang lain-lain atau forum-forum yang lain, bisa banget. Lama banget emang. Nah oke, udah muncul outputannya. Kita masukin lagi Zidane, Erlangga. Semoga nggak kayak tadi ya, jelek banget sumpah. Walaupun bener hasilnya kayak gitu, cuman di bagian sininya nih tunjangannya. Masukkan jabatan yang ketiga pastinya S1. Masukkan jam kerja misalkan ya 9 lah, dan S10 dah kayak tadi. Nah maksud gua kayak gini, bukan cuma 3 S1 gitu, bukan. Nah di sini bakalan ada tuh total gaji sekian. Ya kalian hitung sendirilah. Ya dah, mohon maaf ya atas kekurangan kelambatannya gitu. Ya ginilah apa adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.